pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Senin 27 Maret dengan berita utama pagi ini. Kurikulum Merdeka, jawaban mengatasi krisis pembelajaran. Para pelaku UMKM di Labuan Bajo diharapkan mampu meningkatkan skill penjualan. Bersama saya Rizwan Sumbi, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND berikan apresiasi kepada Yayasan Pendidikan Kristen Nusa Bunga secara mandiri percepatan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Laporan Rovinus Wula. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND berikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Kristen Nusa Bunga secara mandiri percepatan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Hal itu disampaikan Mensi TV Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND dalam sambutan kegiatan sosialisasi dan workshop implementasi kurikulum Merdeka Belajar bagi para guru yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Kristen Nusa Bunga. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Keunggulan lain dari penerapan kurikulum Merdeka Belajar adalah lebih relevan dan interaktif di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Kades Pendidikan menjelaskan dalam proses pembelajaran guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum Merdeka terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil belajar Pancasila di mana dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengimplementasikan program Merdeka Belajar sekaligus mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di urutan satu se-NTT, maka tidak bayangkan. Hanya 538 sekolah. Untuk SMP sudah tuntas. Untuk SD kurang 5 lagi dan tinggal yang sisanya itu dari PAUD. Jadi saya minta, dan ini kenapa? Kita boleh tepuk tangan, kalau kadisnya dan kepala sekolahnya duduk-duduk saja, tidak mungkin kita ngomong. Kades Pendidikan Kabupaten ND memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Kristen Nusa Bunga yang mana dengan mandiri percepatan implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Kabupaten ND, di mana komitmen daripada Yayasan Pendidikan Kristen sangat mendukung pendidikan di Kabupaten ND yang tentunya bermuara rapot pendidikan Kabupaten ND yang lebih baik depannya. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Nusa Bunga Siva Mandaro mengatakan sosialisasi dan workshop kurikulum Merdeka Belajar penting dilakukan bagi guru sehingga guru benar-benar memahami. Memang menurut kami sesuatu yang baru itu memang pergumulannya berat. Bagaimana guru betul-betul memahami, dan kalau hanya paham setengah-setengah saja bagaimana dia bisa melaksanakan itu. Sehingga guru harus memahami dan juga mengalami kurikulum itu sendiri, karena ruang kerja guru itu sebenarnya bukan di kelas, tetapi pada diri anak, pada otaknya, pada hati. Siva Mandaro mengatakan workshop kurikulum Merdeka Belajar sangat penting karena pengalaman kurikulum sebelumnya K13 belum mantap, kemudian sudah ada perubahan kurikulum baru, maka workshop kurikulum Merdeka Belajar penting dilaksanakan bagi para guru. RRI Endorfinus Pula melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, menjelang arus mudik perayaan Semana Santa dan Lebaran 2023, jajaran Kementerian PUPR, Balai Jalan Nasional 10 Provinsi NTT dan Satker Wilayah 4 ND PP 45 NTT melakukan pengerjaan aspal preservasi Jalan Nasional Wairunu Larantuka di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Setidaknya ada 5 titik yang saat ini sedang diperbaiki, seperti di beberapa ruas jalan nasional di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Weri, ruas Jalan Reina dan ruas Jalan Yohakim BL Derosari, dan beberapa segmen lain di Kelurahan Lewolere, Desa Lamawalang hingga Lewolaga Wairunu.
Direktur PT Setio Budi Putra, Vincent Lasar, mengatakan Kementerian PUPR, Balai Jalan Nasional meminta agar pihaknya segera memperbaiki akses jalan yang rusak di jalur alternatif yang biasanya dilalui para peziarah Semana Santa. Vincent mengaku proses perbaikan bakal difokuskan pada jalan-jalan di tengah kota karena sejumlah titik jalan di Kota Larantuka yang disinyalir menjadi akses alternatif para peziarah Semana Santa. Sementara itu, General Superintendent Sintus Daton menjelaskan proses pengerjaan jalan ini bukan hanya pemeliharaan rutin saja, namun dalam satu kesatuan paket. Terdapat satu pekerjaan lagi, yakni pelebaran jalan menuju standar sepanjang 2,1 km, tepatnya di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena. Hingga saat ini proses pengerjaannya sedang berjalan. Sebagai salah satu wilayah super prioritas di Indonesia, para pelaku UMKM di Labuan Bajo diharapkan mampu mengembangkan skill melalui sinergitas antara sesama maupun pemerintah guna meningkatkan ekonomi di wilayah tersebut. Laporan Veranda Garus. Sinergitas serta kolaboratif untuk kembangkan UMKM sangat dibutuhkan agar mendatangkan peningkatan ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat melalui penjualan atau pemasaran produk UMKM bagi para wisatawan di Labuan Bajo. Demikian dijelaskan oleh Wakil Gubernur NTT Yosef A. Naisoi. Dia menegaskan UMKM merupakan komponen penting yang bisa menjadi magnet penggerak kunjungan wisatawan. Produk-produk UMKM dapat memicu kunjungan berulang wisatawan ke suatu daerah tertentu. Sebaliknya, pariwisata merupakan pasar bagi produk-produk UMKM. Pengunjung atau wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati keindahan alam dan berbagai atraksi budaya, tapi juga membeli produk-produk khas daerah yang dikunjungi, baik itu berupa wisata kuliner, cenderamata, ataupun tenun ikat yang merupakan warisan kebanggaan sebagai kekayaan intelektual. Kalau misalnya kita tidak menyiapkan prasarana dan sarananya dengan baik, maka dalam tinju ada istilah hit and run, pukul terus lari. Jadi datang sekali dia terus pergi terus, nggak mau dia datang lagi. Tapi pariwisata artinya datang berkali-kali, maka komponen-komponen dari pariwisata itu kita harus perhatikan bersama. Sementara itu, Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi menjelaskan, para pelaku UMKM merupakan salah satu pilar utama penataan ekonomi saat ini. Maka dari itu, dalam pengembangan UMKM yang harus diperhatikan diantaranya skill, keramahan, dan lingkungan yang bersih. Skill dari pelaku UMKM perlu dikembangkan dan ditingkatkan agar menghasilkan produk, barang, ataupun jasa yang dapat memuaskan wisatawan. Untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM, maka dalam pembangunan sinergitas dan kolaborasi juga harus dengan kesatuan yang solid dari semua pihak serta menciptakan suasana harmonis antara satu dengan yang lain. Tapi bagaimana kita menciptakan supaya lingkungan kita itu bersih, rapi? Karena dengan lingkungan kita itu bersih dan rapi, maka orang itu betah berada di tempat kita. Kalau betah, sama dengan mereka lama tinggal di sini. Kalau lama tinggal di sini berarti banyak uang yang mereka keluarkan di tempat ini. Yang sama dengan tujuan atau goal akhir kepariwisataan itu sudah tercapai. Pegiat UMKM diharapkan mampu menggunakan dengan baik momentum pelatihan UMKM dan pendampingan, juga memanfaatkan dengan baik pembiayaan atau CSR yang diberikan dari pihak perbankan agar digunakan dengan maksimal untuk pengembangan UMKM yang dikelola. RRIND Veranda Garut. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRIND. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius ini melakukan penyalaan perdana jaringan listrik pedesaan di Kecamatan Lembor Selatan yang meliputi 4 desa, yaitu Desa Watu Rambung, Desa Sernumbeng, Benteng Tado, dan Watu Tiri. Jaringan listrik tersebut dibangun oleh PT PLN UPPK Flores bersama ULP Labuan Bajo. Pemkab Manggarai Barat memberikan apresiasi kepada PLN Persero, UPPK Flores bersama ULP Labuan Bajo atas selesainya pengerjaan jaringan listrik pedesaan. Dikatakan, jaringan listrik pedesaan ini merupakan impian mewujudkan Indonesia terang sebagaimana nawacita Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam rencana jangka panjang nasional. Kondisi existing Manggarai Barat saat ini masih terdapat 13,6% atau 23 desa yang belum teraliri listrik. Dari total 164 desa ditambah 5 kelurahan. Dengan dialiri listrik pada 4 desa ini diharapkan ada peningkatan ekonomi dari sebelumnya.
Bupati Edi rincikan untuk Kecamatan Lembor Selatan masih ada 3 desa yang belum teraliri listrik, yaitu Desa Watuwaja, Desa Repi, dan Desa Benteng Dewa. Ketiganya penyokong pariwisata, karena itu dia berharap segera dialiri listrik. Menurutnya apabila dialiri listrik di 3 desa itu maka akan tumbuh ekonomi baru. UMKM dan home industry akan berkembang pesat, diantaranya ada kerajinan tangan seperti tenun dan kria. Apabila listrik sudah masuk ke 4 desa tersebut, maka selanjutnya adalah jaringan telekomunikasi. Sementara itu, Kepala UPPK PLN Daratan Flores, Albertus Koko, mengatakan pihaknya merupakan unit pelayanan wilayah NTT yang mengelola terkait perencanaan dan perluasan listrik pedesaan. Untuk 4 desa di Kecamatan Lembor Selatan ini, proses pekerjaan dimulai bulan Juni 2022 yang lalu. Dia mengakui jika pekerjaan perluasan jaringan listrik pedesaan ini berjalan lancar karena adanya dukungan kerjasama masyarakat, pemerintah, dan DPRD Manggarai Barat. Gubernur NTT Victor Bung Tilulai-Skodat terus mempromosikan kelor asal NTT. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Pada acara pencanangan pencegahan stunting nasional tahun anggaran 2023 pada jajaran TNI Angkatan Udara bersama BKKBN Provinsi NTT beberapa waktu lalu, Gubernur NTT Victor Bung Tilulai-Skodat menegaskan kelor yang oleh WHO disebut miracle tea atau pohon ajaib memiliki kandungan gizi tinggi dan lengkap baik kalium, potasium, vitamin C, dan nutrisi lainnya. Victor Bung Tilulai-Skodat mengungkapkan bahwa pohon kelor ini tumbuh sangat baik di NTT, bahkan tumbuh liar dan subur luar biasa. Pohon ini punya dampak luar biasa untuk penanganan stunting, sehingga masyarakat NTT diminta untuk menanam dan mengkonsumsi kelor. Menurut Gubernur NTT, selain stunting, kelor juga bisa menjadi pemutus mata rantai kemiskinan di NTT, sehingga masyarakat NTT harus berbangga memiliki kelor sebagai salah satu pohon ajaib yang bisa disamakan dengan ginseng yang dibanggakan oleh masyarakat Korea. Dirinya menegaskan pemerintah Provinsi NTT terus mendorong UMKM dan pelaku usaha lainnya untuk mengembangkan kelor secara profesional sehingga bisa diekspor hingga ke luar negeri. Dan mereka impor barang ini, sementara kita bertumbuh dengan luar biasa di sini. Karena itu kita mendorong ini sebagai bagian dari gerakan bersama masyarakat untuk sadar bahwa kita perlu makanan yang bergizi, tidak perlu jauh-jauh di toko ketika kita ada di kebun kita. Gubernur NTT juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan yang telah melakukan koreksi terhadap presentase stunting di NTT dari proyeksi sekitar 35% sekarang dikoreksi menjadi 17,7%. Menurut Gubernur Victor Bung Tilulai-Skodat, dengan mempertahankan cara kerja yang sudah dilakukan selama ini, NTT dapat mendekati target stunting yang ditetapkan oleh Presiden di tahun 2024 sebesar 14%. RRI ND Lady Badin melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri warta berita RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sumbi, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan warta berita produksi RRI ND. Jika Anda belum mencapai sesuatu,